Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani! Hambalah melakukan dosa. Karena dosa hamba dan terlahir ke dunia. Ampuni hamba ya Allah. Hamba siap menerima hukuman apapun dari Engkau ya Allah. Asal jangan Kau pisahkan hamba dari anak hamba. Biar hamba yang menderita, tapi jauhkanlah anak hamba dari siksaan dunia ya Allah. Berilah kesempatan kepada hamba untuk menghapus dosa-dosa hamba. Ya Allah, kembalikanlah Dandi ya Allah. Kembalikanlah anak hamba ya Allah. Dandi! 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 Kenapa kamu kelihatan bingung, sayang? Mama, saya rasa kita tidak bisa terlalu optimis lagi. Bagaimana kalau Ina lapor ke polisi? Cepat atau lambat, Erika akan kena tangkap dan kita berdua akan masuk penjara, Mama. Saya sangat takut sekali. Orang-orang yang ada di penjara bukan karena mereka melanggar hukum, tapi karena mereka adalah orang-orang yang bodoh. Saya tidak mengerti maksud Mama. Pada kenyataannya, coba lihat sekeliling kamu. Banyak koruptor, perampok, pencuri pintar yang bebas berkeliaran. Tapi yang di penjara, itu adalah yang bodoh. Saya tidak yakin, Mama. Kenapa tidak? Buktinya Erika waktu Mama suruh menghabisi ibunya Novita di rumah sakit, sampai sekarang tidak ada yang tahu. Sudahlah sayang ya, kita nggak usah berdebat lagi. Lagi pula kita sudah bilang ke si anak kucing liar itu kalau kita mau mencari Indah. Sekarang kamu pergi ke sana. Kamu harus pura-pura kalau kamu capek. Dan kalau ada Jimmy di rumah, bilang ke dia kalau kita sudah berusaha mencari Indah sampai Mama jadi sakit. Terpaksa kamu harus drop Mama di rumah. Lalu apa yang harus saya lakukan selanjutnya, Mama? Kamu harus menjaga kedekatan kamu dengan Jimmy dan anaknya. Selagi Indah sedang sibuk dengan Dandi, kita tidak boleh memberikan kesempatan kepada Indah untuk menguasai mereka kembali. Kayaknya Tuhan sudah tidak sayang lagi sama kita. Nggak boleh bilang begitu. Indah yang ngajarkan sama Papa. Indah yang selalu bilang, Tuhan akan sayang kepada orang yang selalu gembira. Iya kan? Iya sih. Tapi sekarang saya sudah nggak bisa gembira. Karena saya kasihan ya Tante Indah. Kasihan sama Dandi.
Tante Indah juga sekarang nggak bisa gembira lagi. Karena Dandi diculik orang jahat. Ah, iya, tapi Situ Tante Indah. Moga-moga Tante Indah bawa Dandi. Tante Ina sudah kembali, sayang. Sayang, Tante dan Oma juga sudah cari Dandi, tapi tidak ketemu Dandi di mana-mana. Kamu jangan sedih ya. Saya sudah cari Ina dan Dani kemana-mana, tapi tidak ketemu, Jim. Mama sampai sakit, terpaksa saya drop Mama dulu di rumah. terima kasih atas bantuan kamu dan mama kamu, Anita. Jamie, kamu tidak usah berterima kasih. Saya melakukan ini tulus untuk anak kamu, Jamie, biar dia tidak sedih lagi. Terima kasih banyak Tante Amerika. Sayang, kamu di sini temenin tante ya. Papa mau ganti baju dulu. Oh ya, kamu istirahat terus saja, biar Ina bersama dengan saya ya. Tante kenapa Tante? Tante? Perempuan murahan ini mungkin punya 100 nyawa. Harusnya dia sudah gila dan bunuh diri di luar sana. Tante? Tante kenapa Tante? Tante? Tante nggak ketemu Dandi? Tante sudah lapor polisi belum? Ya ampun, Tante? Tante jawab dong Tante, jawab. Akhirnya penderitaan yang saya dan mama saya buat berhasil. Perempuan iblis ini mulai gila. Dan saya rasa sebentar lagi dia akan mati dalam kebisuannya. Jawab. Jawab Tante, jawab. Jawab. Papa! Papa! Tante Indah, Pak! Tante Indah nggak mau ngomong! Papa! Papa! Ada apa, Indah? Ayo bicara, ada apa? Pak! Ayo dong bicara, katakan. Ayo dong. Buat apa saya hidup? Dani saya telah hilang. Lebih baik saya mati aja. Lepaskan dia, lepaskan. Biarkan dia mati. Biarkan dia mati, Jimmy. Lepaskan perempuan itu. Ah. Indah, cukup, Indah. Maafkan saya, Indah. Saya terpaksa bentak kamu supaya kamu diam. Hak saya telah hilang untuk merawat anak saya sendiri. Sekarang hak mati saya pun dirampas. Kenapa? Kenapa Tante tidak mau bersyukur? Kami nggak mau Tante meninggal. Saya dikasih penyakit sama Tuhan. Dan gak lama lagi saya akan meninggal. Tadinya saya sudah putus
putus asa, Tante. Tapi barusan Papa bilang, kalau kita mau disayang Tuhan, kita harus bisa berperang melawan penderitaan. Kita harus bisa jadi pahlawan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain yang amat kita sayangi. Udah, Tante, jangan nangis lagi ya. Tante, udah. Kamu nggak sendiri, Indah. Kami semua di sini sayang sama Dandi. Kami selalu sayang sama Dandi. Iya, Tante. Betul. Kita akan cari Dandi sama-sama. Iya, sayang. Kamu dengar kan? Kita akan semua cari Dandi sampai ketemu. Saya akan cari tahu siapa orang yang tega mencuri anak yang nggak berdosa itu. Ini keterlaluan. Ini tidak ada dalam skenario Mama. Jangan khawatir ya, Tante. Iya, sayang. James, saya mau bicara sebentar sama kamu. Bicara di sini aja, Anita. Tidak, saya mau bicara secara pribadi sama kamu di luar. Sekarang ya. Bawa tante ke kamarnya buat istirahat. Papa mau bicara sama tante. Ya, Pak. Kamu mau bicara apa sih? Kamu jangan terlalu emosional, sayang. Emosional apa maksud kamu? James, Indah itu bukan keluarga kamu. Tidak seharusnya kamu melibatkan diri dengan dia. Saya nggak ngerti apa yang kamu bicara, Anita. Maksud saya mengenai anaknya dia. Kamu jangan terlalu ikut campur. Ini bukan masalah ikut campur apa enggak. Ini masalah tanggung jawab moral. Anaknya hilang di rumah saya. Berarti secara moralitas saya yang bertanggung jawab untuk mengembalikan anak itu ke sini. Bagaimana kalau kejadian yang sama terjadi sama saya? Dan dia itu anak saya. Apakah kamu akan lakukan hal yang sama? Iya. Anak siapa saja yang hilang dari rumah ini menjadi tanggung jawab saya, Anita. Oke, James. Oke. Saya hargai tanggung jawab kamu. Saya sangat menghargai itu. Tapi sangat tidak masuk akal dan tidak rasional kalau untuk tanggung jawab itu kamu ambil resiko terlalu besar. Resiko apa? Kamu ajak anak kamu untuk mencari Dandi. Kamu tahu kan anak itu sangat lemah kondisinya. Itu sangat besar resikonya, Jamie. Anita, anak saya tidak jalan kaki dalam mencari Dandi. Anak saya duduk di mobil. Memang tidak jalan kaki, memang kamu naik mobil, tapi itu sangat melelahkan bagi dia. Jamie, anak kamu tidak normal. Dia sedang sakit. Ini masalah nyawa, Jamie. Bagaimana kalau ada sesuatu terjadi sama anak kamu? Siapa yang akan bertanggung jawab? Siapa saya tanya? Ya saya. Kamu kan? Bukan perempuan itu. Asal tahu saja, Jamie. Dia sangat egois. Tidak dipikirkan mengenai anak kamu. Yang dipikirkan cuma bayinya dia saja. Dia tidak seperti yang kamu pikirkan. Itu kenyataan, Jamie. Itu kenyataan. Tidak pernah dipikirkan mengenai anak kamu. Asal kamu tahu saja, yang dipikirkan cuma mengenai urusan dia saja dan mengenai Dandinya dia saja. Apa kamu nggak lihat bagaimana dia selama ini dia begitu menyayangi anak saya? Itu pura-pura aja ini. Di depan kamu, dia pura-pura mencintai anak kamu. Mungkin dia lakukan supaya kamu jatuh cinta sama dia. Dia tidak seperti yang kamu kira, Anita. Apa saja yang kamu bilang? Saya tidak terima, Jamie. Terlalu besar resikonya, terlalu banyak yang kamu korbankan. Kamu tidak boleh pergi. Saya tidak mengorbankan anak saya. Anak saya yang ingin ikut mencari Dandi.
Dia sayang sekali sama Dandi. Dia sudah menganggap Dandi itu adiknya. Jadi kamu anggap ini itu siapa? Istri kamu yang... Tutup mulut kamu. Kamu pikir kamu ini siapa? Siapa yang memberi kamu hak untuk mengatur hidup saya? Kamu dari mana, Indah? Saya ke rumahnya Suryo. Tapi Suryo nggak ada di sana, Jim. Dandi juga nggak ada di sana. Habis itu saya ke rumahnya Mia, menantunya Suryo. Tapi Dandi juga nggak ada di sana. Kamu percaya bahwa Dandi nggak ada di sana? Saya melihat kejujuran di mata pembantunya Suryo dan di matanya Mia. Baik. Kalau begitu sekarang lebih baik kamu mandi, ganti baju dan istirahat. Sebentar Parni akan bawa makanan. Kamu makan, lalu kita cari Dandi sama-sama. Pa, Ya sayang. Indah ikut ya. Indah, kamu kan masih sakit. Harus banyak istirahat. Tapi Indah udah sembuh kok. Indah. Saya ganti baju dulu sebentar ya. Apa kabar, Pi? Baik. Kok kamu pakai jilbab sekarang? Mia pengen lebih mendekatkan diri ke Allah. Duduk, Pi. Terima kasih. Pi, terus terang mental Mia makin hari makin labil. Jadi Mia pikir ini salah satu cara Mia supaya lebih bisa berkonsentrasi mendekatkan diri kepada Allah. Papi senang sekali mendengar perubahan kamu. Apalagi mendekatkan diri kepada Allah. Makasih, Pi. Pi, tadi Mia coba telepon Papi. Kenapa? Ada berita dari Bobby? Enggak. Tadi Indah datang nyari Dendi. Jadi Indah datang juga ke sini? Itulah Mia. Papi ke sini juga mau bilang. Indah tadi ke rumah mencari Dandi. Menurut pembantu, Indah mengamuk habis-habisan. Mengancam pakai pisau. Karena mengira Dandi ada sama Papi. Jadi Papi sama sekali nggak tahu Dendi ada di mana sekarang? Kalau Papi tahu di mana Dandi, Papi pasti bisa memancing Bobby untuk kembali. Kenapa kamu menangis? Mia? Pa, Kenapa kamu, Mia? Hancur dah harapannya. Ada apa lagi? Kenapa kamu jadi begini? Mia udah gak punya semangat untuk hidup lagi. Mia udah gak punya harapan. Mia. Baru 10 menit yang lalu kamu bicara tentang mendekatkan diri pada Tuhan. Tapi sekarang kamu bicara seperti kamu justru membelakanginya. Papa kan sudah bilang dari dulu, tinggalkan Bobby. Tapi kamu tetap saja mau bertahan. Sekarang beginilah jadinya. Ya tapi kan dulu Mia ngirain kalau suatu saat Bobby bakalan pulang. Pak Mia gak tahu kalau dia gak akan pulang. Dan lagi tadinya Dandi bisa jadi alasan supaya dia mau pulang lagi ke rumah. Tapi sekarang Dandi aja kita gak tahu di mana. Dandi disembunyikan oleh ibunya. Nah, kalau sekarang mertua kamu bisa menemukan Indah, itu berarti dia juga menemukan Dandi. Dan kalau Dandi sudah di dalam tangannya, dia bisa memakai Dandi untuk memancing Bobby pulang.
Itu yang dia janjikan kepada Papa. Dan itu juga sebabnya Papa masih menunda perceraian kamu dengan Bobby. Iya, tapi masalahnya sekarang Dandi nggak ada sama Indah, Pak. Siapa yang bilang sama kamu? Tadi waktu Bapak belum pulang, Indah datang kemari marah-marah nyariin Dandi. Mia, kenapa kamu tidak bilang sama Papa? Pak, tadinya Mia pikir kalau Om Surya bakal ngambil Dandi diam-diam tanpa sepengetahuan Indah. Nggak taunya malah kata Om Surya Indah ke rumahnya marah-marah nanyain Dandi. Sekarang di mana mertuamu itu? Di ruang keluarga. Surya, racun apa lagi yang kamu bawa ke rumah ini? Sampai Mia kembali putus asa. Racun? Saya kesini dengan niat baik, Wan. Mau melihat keadaan kamu. Orang kantor bilang kamu pulang karena sakit. Kamu tidak usah berputar-putar. Saya hanya minta jawaban yang jelas. Kenapa Mia sampai menangis setelah bicara sama kamu? Saya tidak bicara berputar-putar, Wan. Begitu saya masuk, dia bilang, tadi Indah kemari mencari anaknya. Saya juga bilang Indah ke rumah Bobby dengan alasan yang sama. Perempuan murahan itu malah ngamuk. Mengancam pembantu dengan pisau. Dia mengira saya itu menyembunyikan Dandi di rumahnya Bobby. Saya cuma cerita itu. Terus, Mia lari meninggalkan saya. Kamu selalu memberi anak saya harapan-harapan yang kosong. Kenapa sih kamu begitu senang menyiksa dia dan mengganggu ketenangan hidup saya? Kamu jangan teremosi. Akan merusak kesehatan kamu. Tutup mulut kamu. Saya tidak perlu nasihat dari manusia seperti kamu. Sekarang keluar dari rumah saya sebelum kesabaran saya habis. Baik, saya memaklumi kemarahan kamu. Saya akan menghubungi kamu setelah kemarahan kamu reda. Pergi dari sini. Sial. Seumur hidup saya belum pernah dihina orang. Penghina hartawan terhadap diri saya harus ditebus dengan nyawanya. Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani!